Saya akan mengajak saudara untuk mencari sebuah fakta kebenaran. Apa itu menyembah? Menyembah itu dari bahasa Jawa, sembah. Sampai hari ini orang masih belum mengetahui menyembah di dalam konteks Jawa itu beda dengan menyembah dalam arti Roh Kudus. Worship dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Ibrani ada banyak kata yang digunakan tergantung situasi dan acara ibadah mereka pada waktu itu. Nah, di dalam keadaan saya bingung waktu itu mencari kata menyembah. Lalu apa Roh Kudus yang tepat? Saya baca buku-buku tentang menyembah. Makin saya cari banyak buku, makin bingung saya ini dengan menyembah itu apa. Sampai pada suatu saat saudara, ternyata belajar ini. Salah seorang guru kami, dia sudah meninggal, namanya Pendeta Yesaya Sunarso. Dia dari Magelang. Orangnya itu lurus, nggak bisa belok. Orangnya itu radikal. Orangnya itu sederhana tapi luar biasa. Mereka itu suami istri, saudara. Tidak akan pernah mau makan apa saja namanya obat termasuk vitamin. Itu mereka itu karismatik mati, artinya begitu. Sudahlah, satu hari mereka dua itu boncengan kecelakaan, saudara. Gegar otak, maaf ya, muntah-muntah. Dibawa ke rumah sakit saja tidak mau. Dia bilang kalau kamu sembuhkan, biar dia sembuhkan. Kamu mati, biar mati. Anak-anaknya pun nggak bisa buat apa-apa. Ini orang nekat. Saudara, tahun-tahun itu kalau saya ke Magelang, saya paling suka gereja mereka adalah gereja satu-satunya di Indonesia. Saya sudah nggak ada gereja seperti itu. Kalau kebaktian nggak pakai liturgi, orang masuk itu jangan harap nyanyi dulu, doa dulu, nggak ada. Duduk langsung menyembah, kadang-kadang cerita dulu, omong-omong. Mau jam berapa khotbah, yang khotbah siapa, nyanyi apa, nggak ada yang tahu. Itu betul-betul gereja Kisah Rasul, Roh Kudus yang mimpin. Mereka itu diajar untuk peka dan bergantung penuh pada Roh Kudus. Hebat sekali, mujizatnya luar biasa, penginjilannya hebat. Tapi sayang penerusnya gak bisa seperti itu. Nah, Pak Narso, saya panggil dia Pak Narso. Suatu hari saya ada di Lawang, tahu dia datang. Yermiarim almarhum lagi belajar Alkitab dan ada buku di sebelah. Saya kaget, dia marah. Kenapa kamu pakai buku itu? Udah mau ambil, mau dibanting gitu, saudara. Saya bingung, kenapa ini Pak Narso marah? Saya gak pernah tanya dulu. Saudara, sejak itu saya punya prinsip yang cukup radikal juga dengan konsep itu. Kamu tahu Yer? Dia panggil Yer. Alkitab ini dia pakai lafal Arab. Al artinya segala-galanya. Kitab itu ya buku ini. Kitab itu dari bahasa Arab. Buku itu dari bahasa Portugis. Alkitab ini bukunya buku-buku. Dan memang sejarah mencatat, buku pertama yang dicetak dengan mesin cetak di dunia itu Alkitab, saudara. Kenapa? Kalau saya pakai istilah Jawa, lawang mesin cetak ada gara-gara Alkitab. Jadi begini, orang pertama yang membuat mesin cetak namanya Johannes Gutenberg. Dia seorang pastor dari gereja Katolik waktu itu, tapi dia pengikut Luther, Martin Luther, dari kota Mainz di Jerman. Suatu hari saudara, dia sudah tua. Zaman itu kita tahu sampai hari ini juga huruf Jerman itu huruf yang tercantik sedunia. Tidak ada huruf sehebat huruf Jerman. Kalau saudara lihat huruf Jerman yang kuno itu, aduh, bacanya aja susah. Sebab diukir, dilukis. Nah, apalagi kitab suci. Zaman dulu nggak boleh sembarang orang nulis. Diberi warna lagi. Huruf Jerman itu kok bahasa Jawa yang melungker gitu, saudara. Maka itu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Percayalah nanti di surga ada bahasa Arab dan bahasa Jawa saja. Enggak ini Pak Guyon, jangan tersinggung. Huruf Jerman itu cantik sekali. Kalau saya mendengar kata kaligrafi, itu dari bahasa Arab. Seperti itu dari Jerman kaligrafinya. Nah, pastor ini sudah tua. Dia bilang, Tuhan, saya sudah tua. Mau sampai kapan saya harus nulis Alkitab? Karena setebal itu ditulis tangan. Dan setiap huruf yang pertama itu harus di huruf besar dan diberi warna minimal 4 warna. Tidak boleh tidak. Itu aturannya. Maka waktu saya lama tinggal di Jerman, lihat ini, gila ini orang Jerman ini. Nulis kok sesusah ini.
Cantik sekali tapi saudara. Kalau saudara cari buku Jerman yang tua-tua kan, sudahlah, nggak usah baca, nggak ngerti apa-apa. Dimiliki saja sudah kagum. Cantiknya itu luar biasa. Serius, ada yang pernah nggak lihat huruf Jerman? Ada? Belum pernah. Cari, jadi di Google pasti ada. Hebat sekali. Nah, dia doanya gini, Tuhan, dia kan nggak bisa ngomong, beri saya mesin cetak. Belum ada kok. Bagaimana? Dia gini doanya, Tuhan, beri saya sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Kan nggak bisa ngomong. Supaya firman-Mu ini cepat tersebar, nggak ditulis tangan lagi. Beri kami sesuatu. Maka itu Yohanes 1 ayat 3 betul. Segala sesuatu ada gara-gara firman. Dalam doanya itu Roh Kudus memberi pewahyuan. Seperti Roh Kudus memberi pewahyuan buat Nuh. Oh, kalau kita lihat hidup Nuh itu mengagumkan sekali. Maka itu kita orang-orang Kristen harus ngerti. Saudara pernah sadar bagaimana Nuh bisa membuat kapal segede itu? Zaman itu orang belum pakai transportasi air. Jadi zaman itu yang namanya perahu saja itu nggak pernah ada. Jangan lagi perahu, tahu getek? Nah, coba jawab, tahu getek enggak? Rakit. Oke. Itu juga belum ada. Nah, bayangkan barang-barang air itu belum ada, lalu surga bilang, "No, buatlah kapal." Apa enggak mabuk dia? Kapal. Kalau dia orang Betawi, pertanyaannya itu jengkol dari mana? Kalau orang Betawi. Kalau dia orang Purwokerto, mendoan apa itu? Istilahnya begitu. Saudara, jadi Nuh tuh nggak tahu kapal itu apa. Suatu kali saudara, waktu saya jadi guru sekolah minggu, maka itu jangan pernah lupa yang Yesus katakan, belajar dari anak-anak. Jadi buat saya dosen-dosen yang paling hebat itu anak-anak, saudara. Dengar, maka itu kalau ada yang tua-tua masih suka ribut dengan anak kecil, itu tua nggak tahu diri. Nah, itu aja jangan tersinggung ya. Lu serius? Yesus berkata, belajarlah kamu dari anak-anak. Katakan amin. Jadi anak-anak itu dosen-dosen kita. Hargai dan hormati dosen-dosen itu. Berani kalau ngajar sama dosen, gak lulus. Maka itu orang tua, kalau kita lihat mereka sebagai dosen, kita kan respect. Saya itu pewahyuan firman yang saya terima itu lebih banyak saya ketika saya kumpul anak-anak, saudara. Itu pewahyuan firman luar biasa. Nah, jadi satu kali saya ngajar di kelas sekolah minggu, tiba-tiba mereka tanya, Om, kalau Om bilang Tuhan gambarkan kapal kepada Nuh, gambarnya pakai kertas apa? Wah, saya bilang, walaupun saya panggil mereka anak-anak, tapi saya hormati anak-anak, Om belajar dulu, minggu depan Om jawab. Jadi seminggu itu saya dapat soal yang berat, gambar pakai apa ini? Saya salah ngomong, ngomong gambar lagi, ini bagaimana? Rekan-rekan guru semua saya tanya semua, mereka malah ngejek, rasain sekarang. Nggak nolongin, malah rasain. Tuhan tolong saya tuh mau ujian minggu depan nih, tapi saya nggak tahu jawabannya di mana. Gambar pakai apa ini Tuhan ini? Nah, istilah Pak Narso ini, Alkitab itu buku yang akan menerangkan dia sendiri. Alkitab itu buku yang tidak bisa ditunjang, diterangkan, ditolong oleh buku lain. Sebab Alkitab ini adalah bukunya buku. Nah, maka itu waktu Yeremia baca pakai pembantu itu, Pak Narso marah. Kalau kamu pakai buku ini, kamu menurunkan derajatnya dan otoritasnya. Sebab buku ini ada jadi yang satu itu. Di situ saya baru ngerti. Kalau kamu baca dan kamu nggak ngerti, ya tutup. Berarti bukan jatahmu. Kamu baca yang lain, belajar di fasa-fasa lain. Satu hari, entah waktunya kapan, bisa seminggu, bisa setahun. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ketika kamu baca di bagian lain. Oh, itu sambungannya. Hebat juga. Dan saya pakai metode itu sampai hari ini. Selalu Alkitab ini akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Nah, contoh seperti anak tadi. Setelah saya capek baca buku, tanya orang gak ada yang ngerti, jawabannya ada di Alkitab itu sendiri. Kira-kira saya tahu di mana? Yesus, Tuhan gambar pakai apa? Bukankah di Yohanes 8 ada kisah dia melukis di tanah?